Halo semua, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur karena berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Saya Yersi Hotmauli Brutu akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian firman Tuhan. Topik kita pada malam hari ini yaitu keterbatasan manusia dalam mengetahui masa depan. Keterbatasan manusia dalam mengetahui masa depan. Nah, masa depan selalu menjadi misteri yang menarik seringkali membingungkan bagi manusia. Dalam perjalanan hidup, manusia kerap merencanakan, bermimpi, dan berusaha memprediksi apa yang akan terjadi esok hari atau di masa mendatang. Namun, di tengah semua perencanaan tersebut, ada kenyataan yang tidak dapat disangkal. Manusia terbatas dalam kemampuannya untuk mengetahui apa yang akan datang. Yakobus 4 ayat 14 dengan jelas mengingatkan kita tentang ketidakpastian hidup. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini menegaskan bahwa hidup manusia bersifat fana, rapuh, dan penuh ketidakpastian. Apa yang kita anggap pasti hari ini dapat berubah dalam sekejap, sehingga setiap rencana yang dibuat harus dilandasi kesadaran akan keterbatasan kita. Keterbatasan ini bukanlah kelemahan, melainkan pengingat akan pentingnya kesadaran kepada Tuhan yang Maha Tahu dan memegang kendali atas masa depan. Nah, dalam konteks ini saudara-saudari, kita diajak untuk merenungkan bahwa segala usaha dan perencanaan harus disertai dengan kerendahan hati, doa, dan penyerahan kepada kehendaknya. Siapanya? Yaitu Tuhan kita. Dengan memahami keterbatasan ini, kita sebagai manusia yang ada di dunia ini diajak untuk hidup lebih bijak, tidak terjebak dalam kesombongan, serta lebih menghargai momen-momen yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti apakah masa depan bagi orang-orang? Untuk mencapai masa depan, ada 2 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ajakan untuk hidup dengan rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Ajakan untuk hidup dengan rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Bisa kita baca di Yakobus 4 ayat 14a yang mengatakannya begini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mengingatkan manusia akan keterbatasan mereka dalam mengetahui dan mengendalikan masa depan. Nah, ketidaktahuan ini seharusnya tidak menjadi sumber kekhawatiran, melainkan panggilan untuk hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Manusia seringkali tergoda untuk percaya bahwa mereka dapat mengatur segalanya melalui perencanaan dan usahanya sendiri. Namun, ayat ini menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kendali mutlak atas waktu dan peristiwa. Hidup dengan rendah hati berarti menyadari bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari rencana besar Allah dan tidak memiliki kuasa atas hari esok. Ketergantungan pada Tuhan tidak hanya mencerminkan iman, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan kedamaian menghadapi kepastian. Dengan menyerahkan rencana dan kehidupan kepada Tuhan,
manusia diajak untuk berjalan dengan kepercayaan kepadanya, mengandalkan hikmat yang sempurna, dan menekankan kehendaknya sebagai prioritas dan ke setiap keputusan. Sikap ini membantu manusia untuk hidup lebih bijaksana, tidak sombong, dan penuh rasa sayang, karena mereka sadar bahwa setiap hari adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang bisa kita ambil dari yang sudah saya sampaikan tadi, dari Yakobus 4 ayat 14 yang ajakan untuk hidup dan rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Seorang pelaut yang hendak berlayar melintas samudra luas dengan keyakinan penuh pada pengetahuan navigasinya dan peta yang dimilikinya, dia menyusun rencana perjalanan dengan rinci. Kapan dia akan berangkat, jalur yang akan diambil, dan kapan dia akan tiba di tujuan. Namun di tengah perjalanan, badai besar tiba-tiba datang. Angin kencang dan ombak besar mengacaukan jalan perahunya. Semua perencanaan yang matang menjadi sia-sia, dan dia terombang-ambing tanpa kendali. Dalam keputusasaan, sang pelaut menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan cuaca atau lautan. Akhirnya dia berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar dapat menemukan jalan keluarnya. Nah, saudara-saudari, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana manusia seringkali merasa yakin bahwa mereka dapat mengetahui masa depan berdasarkan perencanaan mereka. Namun Yakobus 4 ayat 14 ini mengingatkan kita bahwa hidup penuh ketidakpastian, seperti pelaut yang tidak dapat memprediksi badai di tengah laut. Keterbatasan ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan menjadi ajakan untuk hidup dengan rendah hati dan bersandar kepada Tuhan yang memegang kendali atas semua hal. Sama seperti pelaut yang akhirnya menyadari bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan, kita pun diajak menyadarkan bahwa masa depan kita kepadanya, menyerahkan masa depan kita kepadanya dengan rendah hati dan iman yang teguh. Untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diajak untuk hidup dengan rendah hati, bergantung kepada Tuhan. Kita diajak untuk menyadari keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak bisa mengendalikan masa depan. Kita sering merencanakan hidup kita dengan penuh keyakinan. Namun, seperti yang diungkapkan dalam ayat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hal ini mengajak kita untuk tidak terlalu mengandalkan kekuatan atau perencanaan kita sendiri, tetapi lebih kepada penyerahan diri kepada Tuhan. Setiap langkah yang kita ambil harus disertai dengan rendah hati, menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa lah yang mengatur segala sesuatu. Dalam menghadapi ketidakpastian hidup, kita diminta untuk lebih banyak berdoa, mencari kehendak Tuhan, dan bersiap terbuka terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kita belajar untuk hidup dan penuh ketergantungan kepada Tuhan, menerima bahwa masa depan adalah bagian dari rencana yang sempurna. Nah, poin yang kedua adalah ajakan untuk menghargai waktu dan hidup. Ajakan untuk menghargai waktu dan hidup. Dari Yakobus 4 ayat 14b. Yakobus 4 ayat 14b yang mengatakan, hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini memberikan gambaran yang kuat tentang kefanaan hidup manusia. Kehidupan kita sangat singkat dan penuh ketidakpastian, seperti uap yang muncul sejenak dan kemudian lenyap tanpa jejak. Dengan pengingat ini, Yakobus mengajak kita untuk lebih menghargai waktu yang kita miliki dan menyadari betapa berharganya hidup ini. Ajakan untuk menghargai waktu dan hidup ini mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan waktu dalam hal-hal yang tidak bermakna atau menggunakan hal-hal duniawi yang sementara. Jika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, kita akan lebih bijaksana dalam membuat keputusan, lebih sadar akan prioritas hidup, lebih fokus pada apa yang benar-benar penting,
Setiap hari yang diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk hidup dengan tujuan melayani Tuhan dan berbuat baik bagi sesama. Dengan memahami bahwa hidup ini tidak kenal, kita seharusnya tidak terjebak dalam kesibukan atau kekhawatiran akan masa depan yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui. Sebaliknya, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, mengoptimalkan waktu yang ada, dan mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang kekal dan berkenan kepada Tuhan. Menghargai waktu berarti memanfaatkan setiap momen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menjaga hubungan dengan Tuhan, dan menjalani hidup yang bermakna. Ada sebuah ilustrasi yang bisa kita tanamkan atau yang bisa kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebuah lilin. Pasti kita semua juga mengenal lilin. Lilin yang menyala di tengah kegelapan malam. Pada awalnya nyala api lilin itu tampak terang dan memberi cahaya menghangat ke sekitar. Namun dengan cepat api itu mulai mengecil. Dan dalam beberapa saat lilin itu pun padam. Begitupun dengan hidup manusia. Seperti lilin yang terbakar, hidup itu pun dengan momen yang tampak jelas dan terang. Tetapi pada akhirnya waktu akan habis dan kita akan pergi. Kita tidak tahu berapa lama lilin itu akan menyala, sama seperti kita tidak tahu berapa lama hidup kita akan berlangsung. Nah, dari ilustrasi ini saudara-saudari menggambarkan betapa singkatnya waktu yang kita miliki. Jika kita hanya berfokus pada hal-hal duniawi dan mengabaikan hal-hal yang kekal, kita akan melewatkan kesempatan berharga untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar. Lilin yang menyala mengingatkan kita untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk hal-hal yang benar dan bermanfaat. Seperti api lilin yang harus menerangi meskipun singkat, hidup kita pun harus memberi cahaya dan makna yang abadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak untuk menghargai waktu dan hidup. Kita diajak untuk menyadari bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini sangat terbatas dan berharga. Seperti lilin yang menyala, hidup kita hanya sementara dan akan berakhir. Oleh karena itu kita dipanggil untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermakna atau hanya berfokus pada kesenangan duniawi. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar, yaitu kemuliaan Tuhan dan melayani sesama. Untuk mengaplikasikan ajakan ini, kita perlu lebih bijaksana mengelola waktu. Ini berarti mengutamakan prioritas yang besar, seperti membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman-Nya, serta memperhatikan kebutuhan untuk orang lain. Dan dalam kesibukan sehari-hari kita juga diajak untuk berhenti sejenak, merenungkan, dan memastikan bahwa kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang memiliki nilai kekal, bukan sekedar yang sementara. Dengan menghargai waktu, kita hanya menjalani hidup dengan lebih bijak, tetapi juga menyadari bahwa setiap momen yang diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk memberi dampak yang positif bagi kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dari Yakobus 4 ayat 14 ini kita dipanggil untuk merenungkan dua ajakan penting dalam hidup kita. Yang pertama tadi, untuk hidup dalam rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang kedua itu untuk menghargai waktu dan hidup yang singkat ini. Masa depan yang penuh ketidakpastian mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia. Dalam setiap perencanaan dan keputusan yang kita buat, kita diajak untuk menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kendali atas masa depan kita. Oleh karena itu kita harus hidup dengan rendah hati, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan mengendalikan hikmat-Nya dalam setiap langkah. Dengan menyadari keterbatasan kita dalam mengetahui masa depan, kita dipanggil untuk lebih bijaksana, hidup dengan penuh rasa syukur, dan mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan, perencanaan, dan keputusan. Tuhan adalah pemegang kendali atas masa depan, dan dalam ketergantungan kepadanya, kita dapat menjalani hidup dan lebih berarti dan penuh kedamaian. Demikian firman Tuhan kita
Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami masih dapat mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, dan juga kami sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya kami bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana, kiranya kami bisa menjadi manusia yang dapat mempergunakan waktu kami sedemikian baiknya ya Bapa, sehingga itu bisa berguna untuk masa depan kami. Bimbing kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat mencapai masa depan yang kami impikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.